Barakallahu fiik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, sama-sama kita muliakan para asatidz, para ustadzah, dan juga khususnya imam masjid kita Ustaz Iqbal, dan juga tidak lupa untuk DKM, sesama masjid, dan seluruh pengurus serta hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Ridha dan dalam ciputannya. Mudah-mudahan semoga kesehatan dalam lancar dan mudah terjadi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sebelum kita memulai kajian kita, mari kita doakan terlebih dahulu untuk saudara-saudara kita yang terkena banjir musibah Allah, saudara yang lainnya di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Mudah-mudahan yang wafatnya Allah catat sebagai wafat syahid, yang kemudian hilang harta benda seluruh menggantinya dengan ganti yang lebih berkah, lebih berlimpah dunia dan akhiratnya. Dan mudah-mudahan juga bencana segera berakhir, kemudian seperti sedia kala, sehat seperti kehidupan seperti sedia kala dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita berkaitan dengan fikih perspektif 4 mazhab, dan insyaallah kita masuk sekarang kepada bab salat sunnah. Insyaallah bab salat tatawwu', yaitu salat sunnah. Apa yang dimaksud dengan salat sunnah ini? Salat sunnah adalah ismun lima syuri'a ziyadatan 'ala al-fara'id wal wajibat, yaitu salat yang memang hukumnya sunnah di luar yang wajib. Salat yang wajib atau yang fardu sebagai yang kita ketahui ada 5 saja. Ada duhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh. Namun tentu bukan hanya yang wajib, ada juga yang sunnah. Dan yang sunnah ini jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang wajib. Kalau yang wajib tadi cuma 5, yang sunnah banyak sekali yang kita lihat. Ada sholat rawatib, ada duha, ada witir, ada taubat, ada hajat, ada tasbih, ada istisqa, idul fitri, idul adha, gerhana matahari, gerhana bulan, semua banyak sekali. Ada sholat masuk ke masjid, sholat masuk ke masjid, ibu mau keluar rumah, bapak mau keluar rumah, mau bepergian, banyak sekali sholat sunat ini. Maka sholat sunat ini adalah sholat memang yang disyariatkan oleh agama kita di luar yang wajib. Apa aja sholat yang wajib? Kenapa ada 5? Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Talha bin Ubaidillah, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd, faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang apa itu Islam, tentang Islam, apa kewajiban dari agama Islam ini. Rasul mengatakan khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah, ada 5 sholat yang wajib harus dikerjakan sehari semalamnya. Ada 5. Kemudian yaitu duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Laki-laki tadi bertanya lagi, hal alayya ghairuhunna, apakah selain yang 5 ada sholat yang lain yang juga wajib saya kerjakan, harus saya kerjakan? Kata Rasulullah, la, tidak ada. Illa an tatawwa', kecuali kalau kita mau melaksanakan sholat sunnah. Dari hadis ini para ulama mengatakan bahwa sholat yang wajib itu hanya berapa? Ada 5 saja. Disingkat apa? Islam. Islam. I-nya apa? Isya. S-nya subuh. L-nya lohor. Kalau dulu kan pas lohor. A-nya asar. M-nya maghrib. Jadi orang Islam, orang yang menjaga sholat 5 waktu, dikasih dari Islam. Baik, apa keutamaan sholat sunnah? Sholat sunnah merupakan afdal tatawwu'il badan wa khairu ma yataqarrabu bihi al-'abdu ila Allah Ta'ala.
dilakukan oleh badan kita yang paling baik. Jika kata para ulama mengatakan sholat wajib itu lebih baik dari kewajiban yang lainnya, dari kewajiban puasa ataupun umroh ataupun yang lainnya. Sholat sunatnya pun demikian, lebih baik daripada sunat-sunat ibadah yang dilakukan oleh badan lainnya. Kita puasa, ada haji, ada umroh. Nah, kata para ulama yang paling baik itu sholatnya. Jadi yang wajib, sholat yang wajib lebih baik dari kewajiban-kewajiban lainnya. Sholat yang sunat lebih baik daripada kewajiban-kewajiban yang lainnya. Hanya kata para ulama, kata Imam Syafi'i, ada juga yang lebih baik dari sholat sunat, apa baik? Yaitu ibu datang, bapak datang mencari ilmu ke majlis ini. Jadi bapak yang sekarang ada, ibu sekarang ada mencari ilmu itu lebih baik. Dari apa? Daripada sholat sunat sebanyak apapun. Maka usahakan bapak ibu selalu istiqomah mencari ilmu. Duduknya di sini, langkahnya ibu ke situ dihitung semua. Sampai kata Rasulullah SAW, wa innal hadits sahih dari Imam Tirmidzi, Imam Nasai dan yang lainnya, wa innal malaikata la tadau an jihata ridwan li talibil ilmi. Kalau ibu mau berangkat ke Masjid Al-Ridha, bapak mau berangkat ke Masjid Al-Ridha untuk apa? Untuk mencari ilmu. Malaikat bertemu dengan bapak ibu di jalan. Apa yang dilakukan oleh malaikat? Malaikat merebahkan sayapnya. Malaikat punya sayap. Merebahkan sayapnya apa? Sebagai ridho kepada bapak ibu, menghormati para pencari ilmu. Makanya selalu kata ulama termasuk Imam Syafi'i bahwa mencari ilmu lebih baik dari sholat sunnah. Sholat sunat lebih baik daripada sunat-sunat yang lainnya. Apa dalilnya? Dalilnya kata para ulama hadis riwayat Ibnu Majah sanad sahih. Rasulullah SAW bersabda, istaqimu walam tuhsu wa'lamu anna khairu a'malikum as-shalah. Ketahuilah Rasulullah, sebaik-baik amal kalian adalah ibadah sholat. Nah, ini hadisnya. Jadi oleh karena itu sholat yang wajib lebih baik dari kewajiban yang lainnya. Sholat sunat lebih baik dari sunat-sunat yang lainnya. Kemudian anwa'u sholatit tatawwu, apa saja macam-macam sholat sunat ini? Ini sholat-sholat sangat banyak sekali. Di antaranya yang pertama adalah as-sunanul rawatib at-tabi'ah lil faraid. Ada sholat-sholat sunat yang mengiringi sholat wajib. Maksudnya apa? Sholat-sholat ini dilaksanakan, dikerjakan itu berkaitan dengan waktu sholat wajib, imma sebelumnya atau sesudah sholat wajib. Jadi sholat-sholat sunat ini waktunya di waktu sholat wajib. Misalnya ada rawatib qobliyah zuhur, ada ba'diyah zuhur. Ini waktunya kapan? Ada waktu zuhur. Dimulainya kapan? Setelah waktu zuhur itu masuk. Nah, ini sholat sunat itu, rawatib ini adalah sholat sunat yang mengiringi sholat wajib. Wahiyya asyru raka'atin, ada 10 rakaat. Nah, ini sholat yang muakkadahnya, yang sangat ditekankan. Kalau bisa Bapak Ibu jangan meninggalkannya. Ya, ini kita jaga sekarang. Sholat wajib kita lakukan sudah jaga, naikkan sekarang sholat sunat. Apa? 10 ini yang sunnah muakkadahnya. Muakkadahnya nanti baik kita jelaskan. Yaitu 10. Kenapa 10? Ini ada hadisnya, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Ibnu Umar, hafidhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra rakaat. Aku hafal ada 10 rakaat salat sunat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Rakaataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum waktu zuhur. Tapi ingat, qobliyah zuhur, semua salat sunat rawatib qobliyah ini waktunya kapan dimulainya? Sesudah masuk sholat tersebut. Jadi qobliyah zuhur ibu baru lakukan, bapak baru lakukan kalau sudah masuk waktu zuhur, meskipun belum ada. Karena ada yang adanya belakangan, setelah setengah jam belum ada. Misalnya kecuali ada dari sholat terbatas. Jadi misalnya jam 12 ini zuhur, kita udah masuk jam 12, yang lain udah ada, masjid ada udah ada, yang masjid samping rumah kita belum ada, boleh nggak? Boleh. Intinya sudah masuk waktu sholat, meskipun belum ada. Karena mungkin ada yang adanya terlambat, atau mungkin sedang dulu muadzinnya, atau mungkin sedang ada hal yang lain, atau mungkin mati lampunya misalnya. Rakaataini qabla zuhri.
Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat sesudah zuhur. Jangan lupa Bapak Ibu usahakan minimal 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Ini yang rawatib, yang muakkad, sunnah akan ditekankan. Bagaimana kalau lebih dari 2 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah asar, sesudah zuhur, sebelum zuhur dan sesudah zuhur, silakan. Utama juga. Hanya kata para ulama 2 rakaat setelahnya itu boleh muakkad. Ingatnya Nabi Muhammad kadang melakukan, kadang tidak. Tapi yang 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur itu tidak pernah ditinggal, jarang sekali Rasul meninggalkannya. Nah, ini. Tapi kalau bisa kita 4 rakaat saja kalau memungkinkan. 2 rakaat, 2 rakaat. Atau 4 rakaat sekaligus sudah boleh, tapi tanpa tahiyat awal. Ibu misalnya mau 4 rakaat subuh dia zuhur, bagaimana? 2 rakaat salam, lalu bangun lagi 2 rakaat salam. Itu lebih bagus. Atau mungkin langsung 4 rakaat, tapi tanpa tahiyat awal. Kenapa 2 rakaat lebih bagus? 2 rakaat. Selain ada hadisnya, dalilnya, juga yang kedua, biar kita enggak mudah lupa. Kalau 2 rakaat insya Allah aman enggak lupa. Tapi kalau 4 rakaat, ini rakaat kedua, rakaat ketiga. Nanti keempat ya rakaat ketiga, rakaat keempat. Kalau udah 6 rakaat, akan 2 saja. 2 salam, 2. Jadi apa 10 rakaat yang muakkad? 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Wa raka'ataini ba'da maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib. Usahakan sudah maghrib kita duduk zikir, kemudian doa, lalu apa? 2 rakaat sesudah maghrib. Wa raka'ataini ba'da isya, 2 rakaat sesudah isya. Ba'diyah sudah isya. Wa raka'ataini qabla sholati subhi, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh, qabliyah subuh. 10. 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 4, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, 8, 2 sebelum subuh. Jadi 10. Nah ini. Kemudian itu wahada 'inda Syafi'iyah wal Hanabiyah. Ini mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Sementara mazhab Hanafi, sholat sunnah yang muakkadah itu, yang ditekankan sekali itu ada 12 rakaat. Sama dengan yang tadi, tapi ditambah qobliyah zuhurnya 4. Di dalam mazhab Hanafi, qobliyah zuhur itu sebaiknya bukan 2 tapi 4. Kalau mazhab yang lain boleh 4, tapi goyang muakkadah, tidak terlalu ditekankan. Yang ditekankan 2 saja. Tapi mazhab Hanafi enggak, 4 rakaat itu ditekankan juga, sunnah muakkad. Apa dalilnya? Kata mazhab Hanafi, dalilnya hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayyidah Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yad'u arba'an qabla dhuhri. Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, udah kalau bisa 4 rakaat saja. Kalau enggak ya 2 juga cukup, alhamdulillah. Apa keistimewaannya? Nah, jika kita menjaga sholat yang 10 waktu tadi, 10 rakaat tadi, sehari semalam, Rasulullah SAW bersabda, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Ummu Habibah. Kata Ummu Habibah, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, man shalla 12 rak'atan fi yawmin wa lailah, bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa yang sholat, melaksanakan sholat 12 rakaat, tambahkan zuhurnya berapa? 4. Siapa yang melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat sehari semalamnya, Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Itu subhanallah. Jangankan rumah itu, kata Nabi Muhammad SAW, nanti di surga itu mawdi'u sawtin fil jannah, hadits riwayat Imam Muslim. Mawdi'u sawtin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Ukuran tanah di surga seukuran camti. Ini camti kalau ini di bawah untuk apa namanya kekuda tuh, di Alman. Kekuda camti pecut, harus namanya pecut. Kalau disimpan pecut itu di surga, gak mungkin ada pecut 1 meter lebarnya, gak mungkin. Panjangnya mungkin 1 meter mungkin, tapi lebarnya paling berapa senti. Tanah seukuran camti tersebut di surga
apalagi kita dibangunkan di rumah nanti surga Allah. Hanya mudah-mudahan semangat berbahagia. Pagi makin belakangan makin banyak bencana, makin banyak musibah. Itu di antara akhir zaman. Mudah-mudahan saudara kita sendiri kesadaran yang musibah ya Allah, mudah-mudahan ya Allah. Kemudian yang berikutnya, kata Ummu Habibah, fama taraktuhunna mundzu sami'tuhunna min Rasulillah. Ummu Habibah, begitu saya mendengar hadis tadi 12 rakaat saya semalam, saya tidak pernah meninggalkannya sejak mendengar hadis tersebut sampai wafat. Tidak pernah meninggalkannya. Maka usahakan kita jaga sholat rawatib ini berapa, minimal 12 rakaat. Apa? Tadi katakan wasara tadi yaitu arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, raka'ataini ba'da, 2 rakaat sesudah zuhur, raka'ataini ba'da maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, raka'ataini ba'da isya, 2 rakaat sesudah isya, wa raka'ataini qabla sholatil fajri, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah ini hanya Bapak Ibu bagian orang Arab itu jarang menyebut sholat subuh itu sholat subuh kan? Mereka lebih suka menyebutnya sholat fajar. Kenapa begitu? Subuh itu dalam bahasa Arab artinya pagi, subuh. Jadi kalau dikatakan sholaita subuh, dia bilang dulu sholaita fajar. Karena bilangkan kamu sudah sholat subuh, berarti sholat subuhnya apa? Pagi-pagi setelah terbit matahari, pagi-pagi. Maka mereka lebih suka menyebutnya sholat apa? Fajar. Kalau fajar, terbit fajar lebih awal. Terbit fajar itu menunjukkan datang masuk waktu subuh. Kalau subuh setelah bahasa Arab mereka menyebutnya itu pagi-pagi. Kalau kita sama saja, subuh ataupun sholat fajar. Kalau mereka sholat wajib fajar, misalnya sholat subuh. Baik. Kemudian bukan hanya itu dia. Jadi dalam madhab Malik wa ammal Malikiyah fala tahdid lid'ala li raka'at sunnah rawatib 'inda al-baliyah fi tasnad raka'atan fi kulli waqtin wa in kana awwal 4 raka'at illa al-maghrib fasid. Nah dalam madhab Maliki sholat sunat rawatib minimalnya 2 rakaat, maksimalnya terserah. Boleh berapa saja. Jadi 2 itu bukan batasan. Boleh 4, bahkan maghrib itu 6 rakaat boleh. Nah kalau di kita dalam madhab Syafi'i apa? Dalam madhab Syafi'i ba'diyah maghrib 2 rakaat. Ba'diyah maghrib 2 rakaat. Kalau Bapak Ibu mau melaksanakan sholat sunat berikutnya dalam madhab Hanafi, dalam madhab Syafi'i, waktu dari sholat maghrib, ya sholat maghrib, kemudian ke sholat isya, itu kalau bisa sholat sunat namanya sholat sunat awwabin. Sholat sunat apa namanya? Awwabin. Berapa? Minimal 2 rakaat. Syukur maksimalnya kalau memungkinkan 20 rakaat. Itu ada hadisnya, itu dalam madhab Syafi'i termasuk sunnah. Tapi bukan rawatib ya. Itu kata sholat yang lain, sunat awwabin 2 rakaat. Dia habis ba'diyah maghrib 2 rakaat. Kalau bisa jangan bicara dulu terus sholatnya 2 rakaat. Nah itu saudara, nanti kita jelaskan insyaallah. Jadi usahakan dalam sholat sunat rawatib dibagi 2. Ada yang muakkadah, ada yang goyang muakkadah. Muakkadah artinya sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad, jarang sekali Nabi Muhammad meninggalkannya. Berapa jumlahnya? 10 dalam madhab Syafi'i, 12 dalam madhab Hanafi, yaitu 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, dan 2 sebelum subuh. Dalam madhab Hanafi sebelum zuhurnya berapa? 4 rakaat. Nah, usahakan kita 12. Nah ada sholat sunat rawatib yang goyah muakkadah, mulia juga, besar juga. Cuma memang Nabi Muhammad lebih kadang-kadang meninggalkannya. Ya. Apa? Yaitu 2 rakaat sesudah 2 rakaat qobliyah zuhur. Jadi qobliyah zuhurnya 4 rakaat. 2 rakaat pertama itu ada muakkadah. 2 rakaat berikutnya goyah muakkadah. Sesudah zuhur juga sama. 4 rakaat, 2 yang muakkadah, 2-nya sesudah qobliyah muakkadah, plus qobliyah asar. Ada. Tapi maksudnya sholat sunatnya goyah muakkadah. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya, soal hadis sahih, sholat asar ini qobliyah asar bisa 4 rakaat. Rahimallahu Qur'an, kata Rasulullah. Allah menyayangi seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat.
Hanya oleh para ulama dikatakan sunatnya sunnah ghair muakkadah. Kemudian sebelum maghrib 2 rakaat ada juga, tapi maksudnya ghair muakkadah. Sebelum isya juga ada ghair muakkadah. Jadi untuk qobliyah semuanya ada sholat sunatnya. Cuma ada yang ditekankan muakkadah, ada sunat yang ghair muakkadah. Sementara sesudah sholat wajib semuanya ada kecuali subuh. Semuanya ada, zuhur ada, ba'diyahnya ada. Kecuali subuh sama asar. Asar ba'diyahnya ada, tidak ada asar. Maghrib ba'diyahnya ada, isya ada, subuh tidak ada. Subuh dan asar tidak ada ba'diyah. Tapi untuk qobliyah semuanya ada. Usahakan kita jaga Bapak-Ibu. Ini meskipun ini baru muakkadah, usahakan kita jaga. Kalau bisa berarti 4 sebelum zuhur, 4 sesudah asar, sesudah zuhur Bapak Ibu. Kemudian 2 sesudah asar, sebelum asar, 2 sebelum asar, 8, 10. 2 sebelum maghrib, 12. 2 sesudah maghrib, 14. 2 sebelum isya, 16. 2 sesudah isya, 18. 2 sebelum subuh, 20 rakaat. Kalau bisa. Ya, kalau tidak ya 22 kita jaga terus. Pokoknya mau muakkadah dan muakkadah semuanya sudah kita laksanakan. Khususnya yang muakkadah usahakan tidak kita tinggalkan. Nah kemudian akhiru hadis sunnah dari rawatib tadi yang disebutkan duhur, asar dan seterusnya, yang paling ditekankan yang paling afdal yang mana? Sholat rawatib yang paling afdal. Wa akhiru hadhihi rakaat al-fajri, yang paling utama dari semua sholat sunat tadi apa? Yaitu 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah subuh. Jadi dari semua sholat sunat rawatib tadi, mana yang paling utama? Qobliyah subuh, jangan ditinggalkan itu, jangan. Kenapa? Karena kata Sayyidah Aisyah, hadisnya sahih dari Imam Bukhari Muslim, kata Rasulullah, yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda mu'ahadatan minhu ala rak'ataini qabla al-fajr. Tidak ada satupun sholat sunat rawatib yang Nabi Muhammad begitu sangat memperhatikannya, selalu melakukannya. Selain apa? Selain qobliyah subuh. Maka qobliyah subuh yang paling utama. Kalau bisa berjalan maka ditinggalkan ini. Bahkan dalam riwayat yang lain, dalam lafaz yang lain, hadis yang Bukhari mengatakan, walam yakun yada'huma abadan. Rasul tidak pernah meninggalkan selama hidup beliau qobliyah subuh. Dalam hadis yang lain, hadis yang riwayat Muslim, rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma Rasulullah. 2 rakaat sebelum subuh ini lebih baik dari dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya disimpan di satu timbangan. Dan 2 rakaat sebelum subuh, mana yang paling bagus? Yang paling bagus kata Rasulullah, hadis riwayat Imam Muslim, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Subhanallah. Ibadah itu begitu. Ibadah itu lebih mahal daripada emas dan perak. Makanya emas dan perak diberikan kepada orang yang ingkar kepada Allah sekalipun. Qarun banyak emas perak, tapi tidak qobliyah subuh, tapi tidak melakukan ibadahnya. Nah, maka oleh karena itu kata Ibnu Qayyim mengatakan sini dalam kitab Zadul Ma'ad, walidha lam yada'ha, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam wal safaran wala hadarat. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah subuh dan sholat witir, baik ketika bepergian ataupun yang lainnya, gak pernah. Ketika bepergian mungkin untuk rawatib yang lain Rasul meninggalkan qobliyah zuhur ya, karena memang sibuk segala macam. Tapi untuk qobliyah subuh gak pernah meninggalkan. Termasuk sholat sunat witir, jangan lupa witir. Nanti kita jelaskan khusus. Maka dalam mazhab Hanafi sholat witir itu hukum wajib. Dalam mazhab Hanafi saking pentingnya witir. Jumhur mengatakan witir sunnah hukumnya. Tapi mazhab Hanafi mengatakan witir wajib. Kalau tidak dikerjakan berdosa menurut mazhab Hanafi. Makanya, tapi meskipun demikian para ulama yang lain selain mazhab Hanafi termasuk mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali mengatakan witir sangat penting sekali. Nabi Muhammad, kata ulama, dia Ibnu Qayyim mengatakan tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah subuh plus witir,
baik mukim ataupun musafir, ketika bepergian sekalipun, maka usahakan bagian. Nah, caranya bagaimana? Kalau misalnya ibu capek, bapak-bapak capek, khawatir nanti gak bangun sebelum udah witir aja habis isya. Jadi isya itu boleh dikerjakan, witir itu boleh dikerjakan baik sebelum tidur atau sesudah tidur. Maka Nabi Muhammad pernah berwasiat kepada Abu Hurairah hadis dari Imam Bukhari Muslim. Kata Rasulullah, Abu Hurairah, saya sangat mencintai Anda, uhibbuka fillah, aku mencintai Anda. Apa? Jangan kamu tinggalkan 3 amalan Islam hidup kamu. Apa? Sholat witir sebelum tidur, sholat duha sekalipun 2 rakaat, dan puasa 3 hari setiap bulan. Kata Muhammad, di antaranya apa? Jangan kamu tinggalkan sholat witir sebelum tidur. Artinya sholat witir kalau setiap malam, meskipun dilakukan sebelum tidur. Tapi kalau ibu bisa atau bapak bangun nanti di akhir malam, lebih bagus nanti di akhir malam. Kalau kita habis witir bisa sebelum tidur, nanti bangun, boleh nggak sholat yang lain? Silakan, tidak ada masalah. Betul, kalau bisa witir penutup sholat malam. Tapi kalau seandainya kita sudah, nggak apa-apa bangun lagi, hanya witirnya tidak perlu diulang lagi. Kalau witir 1 kali aja cukup. Usahakan sholat witir. Nanti kita akan jelaskan khususnya. Jadi oleh karena itu, maka sholat sunat rawatib ini yang paling utamanya dari semua yang tadi apa? Qobliyah subuh. Qobliyah subuh. Kenapa dikatakan sholat rawatib mengikuti sholat wajib? Karena memang sholat ini waktunya beriringan mengikut dengan sholat wajib, imma sebelumnya atau sesudahnya. Lalu apa fungsinya, hikmahnya Allah mensunnahkan ada sholat sunat sebelum sholat wajib dan sholat wajib? Kata Imam Daqiqil Aid, Imam Ibnu Daqiqil Aid dalam kitab Ihkamul Ahkam mengatakan, kata beliau, di antara takdimnya itu apa? Adanya qobliyah sebelum kita sholat wajib tadi. Kata beliau, fali'anna al-insana yashtaghilu bi umuri dunya wa asbabiha فتكيف النفس في ذلك بعيد عن خلود قول في العبادة والخشوع فإذا قدمت السنة والفضل تأنس النفس على العبادة. Jadi maksudnya apa? Sebagai pendahuluan untuk masuk ke sholat yang wajib. Ya, sholat yang wajib. Jadi istilah kita pemanasan. Ada orang kalau sedang olahraga mau polling mau segala macam, ada pemanasan dulu. Jangan bawa turun langsung nyepes, langsung langsung ketok di sini tulangnya, langsung main bola. Tapi kalau pemanasan dulu, lari dulu, segala macam dulu. Nah, qobliyah, adanya sholat qobliyah itu pemanasan. Biar nanti pas sholat wajib kita udah siap pakai khusyuk. Itu maksudnya. Makanya untuk sholat ini kalau bisa jangan yang panjang-panjang, pendek-pendek aja rawatibnya. Karena yang intinya mana? Sholat wajib. Jangan dibalik. Qobliyahnya Masya Allah, baca apa? Al-Baqarah, Allahu Akbar. Giliran pas zuhurnya, sholatnya intinya Al-Ikhlas aja. Usahakan dibalik. Maka Nabi Muhammad SAW di antaranya qobliyah subuh itu, beliau pendek saja. Bacaannya setelah Al-Fatihah Al-Kafirun, rakaat pertama. Yang kedua Al-Ikhlas, qobliyah subuh. Nah, subuhnya dipanjangkan. Nabi Muhammad sholat yang paling panjang dibaca oleh imam subuh. Di Bapak Ibu kalau misalnya imam kita Ustaz Iqbal panjang dalam sholat subuh, memang demikian di antara sunnah. Yang pertama yang paling panjang subuh, kemudian isya, maghrib pendek-pendek karena waktu sebentar. Jangan maghrib baca apa Yasin dan selesai assalamualaikum, Allahu Akbar datang isya. Nah, jadi artinya oleh karena itu sekali lagi adanya qobliyah tadi dalam rawatib apa pemanasan. Kita pemanasan sudah mulai di konsep khusyuk. Pas begitu masuk sholat wajibnya kita makin khusyuk lagi. Nah, itulah kenapa ada namanya qobliyah. Semua itu untuk menjaga sholat yang wajib. Karena sholat yang wajib itu utama. Sampai kata para ulama, kalau misalnya puluhan sholat sunnah, sholat sunnahnya puluhan, 70, 50, 60, puluhan, dibandingkan dengan satu sholat wajib, maka yang paling utama tetap satu sholat wajib. Yang lebih wajib, gak akan ada yang bisa menandingi pahala wajib dari ibadah sunnah. Saking tinggi, makanya wajib itu diwajibkan, dilakukan dengan pahala, tidak berdosa.
Kalau sunat dilakukan dapat pahala, tidak berdosa. Maka untuk menjaga yang inti yang utama apa? Ada protokolnya, ada apanya? Ada latihannya, ada pemanasannya, yaitu qobliyah. Seperti kita misalnya kalau Pak Presiden mau datang ke sebuah tempat, ada apa protokol juga, latihan dulu, bagaimana cara menyambutnya, latihan dulu. Pas beliau datang semua sudah siap, itu maksudnya. Nah, yang kedua, ba'diyah apa ada di atas hikmah ada ba'diyah? Ba'diyah ini untuk menutup kekurangan kita ketika melakukan sholat wajib. Karena kata para ulama sesuai sabda Rasulullah SAW bahwa pahala orang dalam sholat wajib itu adalah ma'aqala minha, yang dia ingat. Yang dia ingat itu dapat pahala yang sholat wajib. Makanya kata para ulama, kata Rasulullah dalam hadisnya juga, orang yang sholat wajib ada yang pahalanya cuma seperlimanya, ada yang sepertiganya, ada yang setengahnya. Jalan yang 100% nilainya, 100 dari sholat wajib jalan. Kenapa? Karena apa yang kita ingat. Apalagi kalau kita sholatnya duhur dan asar, masih pabaliut dengan di pasar, dengan kerjaan, dengan segala macam. Allahu Akbar, cabai naik. Allahu Akbar, bawang naik. Nah, apalagi kalau sebelum berjamaah, Allahu Akbar, ingatnya Allahu Akbar, dan ingat yang berikutnya pas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti yang lebih kosong, kurang pahala kita, ditutup. Apa? Disempurnakan, ditutup yang kurang-kurang tadi dengan apa? Dengan sholat sunat rawatib ba'diyahnya. Dengan ba'diyahnya. Nah itu namanya apa? Di antara hikmah adanya sholat sunat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Maka usahakan kita jaga bahagia. Selain nanti pahala yang luar biasa. Nah itu sholat sunat rawatib, ya, sholat sunat rawatib. Kemudian yang berikutnya adalah wa min sunat tatawwu shalawat muayyanah ghair sunat ma'al faraid. Ada sholat yang lainnya yang tidak berkaitan dengan sholat wajib. Apa? Yaitu misalnya sholat duha, sholat tasbih, sholat hajah, sholat tahiyatul masjid dan yang lainnya. Nah, hanya sebelum menjelaskan nanti lebih detail tentang sholat yang tadi, mu'adzin menjelaskan ada beberapa sholat hukum-hukum yang khusus untuk sholat sunnah. Hukum-hukum yang khusus untuk sholat sunnah, tidak untuk sholat wajib. Apa? Pertama, as-sholatu julusan. Sholat sunnah ibu, sholat sunnah bapak boleh bapak lakukan, boleh ibu lakukan sambil duduk, meskipun ibu dan bapak kuat berdiri. Saya bisa berdiri, kuat berdiri, tapi untuk sholat boleh sambil duduk. Tapi untuk sholat wajib, orang tidak boleh sholat sambil duduk kecuali kalau dia tidak bisa sambil berdiri. Kalau sholat wajib tidak boleh sambil duduk, kalau kita bisa berdiri tidak boleh. Karena berdiri dalam sholat wajib punya rukun harus. Tapi untuk sholat sunat ibu boleh, bapak boleh, meskipun kuat berdiri duduk tidak ada masalah. Misalnya capek banget, capek tapi gak mau ketinggalan sholat wajib kita, duduk aja gak apa-apa. Di kursi begini gak apa-apa. Allahu Akbar. Tadi yang saya bilang ke TV, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Sujudnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum rakaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kalau misalnya tidak sambil apa di kursi, duduk iftirash. Nah begini, udah Allahu Akbar, Allah berrukunya terus. Sami Allahu liman hamidah. Nah, karena begitu sujudnya kenakan dengan tenang. Jangan begini aja, dikit lagi. Kenaik aja Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja. Hanya pahalanya setengah. Setengah. Bagi siapa? Bagi yang memang masih kuat berdiri. Kecuali begini, ibu sedang sakit, gak kuat berdiri, sholat sunat sambil duduk, itu pahalanya full. Kalau begitu. Tapi kalau kita kuat berdiri, kemudian kita duduk, pahalanya setengah. Ini boleh untuk sholat sunat. Wah,
nanti maghrib kita lihat semua sholat duduk semuanya. Gak apa-apa, sholat sunnah jangan ditinggalkan misalkan. Ya karena kita juga capek segala Muhammad juga pernah melakukan demikian. Nah ini apa dalilnya? Di antara dalilnya hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya, kata sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam an sholatil rajuli wa huwa qa'im. Aku bertanya tentang orang yang sholat sambil duduk, sholat sunnah. Apa kata Rasulullah? In shalla qa'iman fa huwa afdal. Kalau dia sholatnya sambil berdiri maka itu lebih utama. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Tapi kalau dia sholatnya sambil duduk padahal dia bisa berdiri, dia duduk sholatnya untuk sholat sunat, maka dia mendapatkan setengah pahala sholat orang yang berdiri. Itu berpahala, alhamdulillah. Kecuali kalau ada sakit. Yang kedua, hukum yang berbeda antara sholat sunat dan sholat wajib. Tadi sholat sunat boleh sambil duduk sekalipun bisa berdiri. Yang kedua dalam bacaannya, al-qira'ah. Al-qira'atu fi at-tatawwu' takunu fiha siwal fatihah fi raka'ati kulliha. Wa amma al-qira'ah fi ruba'iyyah wa thulathiyah bil maktubat fa hiya fi raka'atayn al-ulayayn faqat ala qaul jumhur. Jumhur ulama mengatakan kalau sholat sunat ibu dan bapak melakukan sholat sunatnya 3 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat, 6 rakaat sekaligus, maka untuk sholat sunat di semua rakaatnya setelah al-fatihah tetap disunatkan baca surat. Baca surat. Saya witir misalnya mau 7 rakaat sekaligus boleh, tidak apa-apa. Langsung 7 rakaat. Meskipun yang paling baik 2 rakaat. Sholat sunat syafa' al-witri. Atau misalnya 6 rakaat, tahiyat awal kemudian kita 7 bangun lagi. Atau 7 sekaligus boleh. Nah, untuk sholat sunat yang ibu dan bapak lakukan lebih dari 2 rakaat, 3 rakaat atau 4 rakaat, di semua rakaatnya tetap disunatkan membaca surah apa saja setelah membaca al-fatihah. Tapi untuk sholat wajib, kapan kita dianjurkan disunatkan membaca surat? Untuk sholat wajib hanya untuk sholat wajib yang rakaat pertama dan rakaat kedua saja. Untuk sholat wajib, bapak maghrib 3 rakaat, setelah al-fatihah baca surat, rakaat kedua al-fatihah baca surat, setelah rakaat ketiga enggak disunatkan menurut jumhur ulama membaca surat, hanya membaca al-fatihah saja. Isya 4 rakaat, zuhur 4 rakaat. Bapak ibu dianjurkan membaca surat kapan? Hanya di rakaat pertama dan rakaat kedua saja. Setelah baca al-fatihah, baca surat apa saja silakan. Mau al-ikhlas segala macam di rakaat kedua pun demikian. Untuk rakaat ketiga dan keempat tidak disunatkan membaca surat selain al-fatihah saja. Itu sholat wajib. Tapi sholat sunat, jika bapak ibu melakukan 3 rakaat sekaligus, 4 rakaat sekaligus, 5 rakaat sekaligus, tetap dianjurkan di semua rakaat setelah kita baca al-fatihah juga membaca surat lainnya. Misalnya dalam mikir nih, kalau ingin Ramadan sebentar lagi, tinggal berapa ini berapa? Tinggal berapa ini? Bulan akhir sekarang Rajab, Sya'ban 80-an lagi kalau gitu. Insya Allah dan kita sampai ke Ramadan. Nanti witirnya 3 rakaat misalnya. Rakaat pertama imam kita istighfar baca apa? Al-A'la sabis mau bicara. Rakaat kedua setelah Fatihah baca juga Al-Kafirun, ya Al-Kafirun. Rakaat ketiga baca juga Al-Ikhlas. Bahkan ditambahkan misalnya dengan Al-Falaq dan An-Nas. Itu untuk sholat sunat di semua rakaat tetap dianjurkan membaca surah. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini tentang masalah an-niyah atau al-waqt wal miqdar. At-tatawwu al-mutlaq ghairu muhaqqaq bi waqtin khasin wa la muqaddar bi miqdar khasin fa yajuzu fi ayyi waqtin kana ala ayyi waqtin kana illa an yutraf fi ba'd al-awqat wa ala ba'd al-maqadir kama saya. Nah, untuk sholat sunat ini berbagian itu waktu-waktunya terbuka. Kalau sholat wajib kan terbatas, zuhur hanya di waktu zuhur. Misalnya begini, ada 3 menit lagi waktu zuhur mau habis. Apa yang kita lakukan? Jangan panjang-panjang baca sunatnya. Karena 3 menit lagi mau habis.
Al-Fatihah udah Al-Ikhlas aja. Tapi kalau sholat sunat waktunya lebih luas, apalagi kalau sholat sunat mutlak. Apa sholat sunat mutlak Bapak Ibu? Sholat sunat yang dia ada sebab, dia ada waktu. Ibu boleh melakukannya, bapak boleh melakukannya kapan saja. Jumlah rakaatnya gak ada batasannya, mutlak. Mau 100 rakaat, 1000 rakaat, mangga. 2 rakaat. Misalnya begini, iman kita sedang naik 100% di baterainya. Ini udah istiqomah, sudah aja, apalagi ya udah sholat aja. Niat sholat mutlak, 2 rakaat sama itu, bangun lagi, 2 terus sampai menjelang subuh misalnya. Berapa dapat? 500 rakaat, subhanallah. Luar biasa, baterainya lagi 100 full, 100 lagi full. Nah, 2 bulan dari ibu akhirnya karena kecapean misalnya. Jadi boleh ada sholat mutlak. Kecuali dalam 5 waktu, jangan sholat mutlak ini kapan? Pertama, ketika matahari terbit, ya lewatkan sekitar 10 menit atau 15 menit. Ketika 15 menit, 10 menit sebelum waktu zuhur, nah, ketika matahari terbenam sebelum maghrib itu 15 menit. Yang berikutnya sesudah sholat subuh sampai terbit matahari, sesudah sholat asar sampai lewat waktu maghrib. Itu 5 waktu yang tidak boleh. Sisanya silakan. Misalnya malam ini, malam kan tidak ada waktu alam ini. Dari habis isya kita sholat sunat terus sampai menjelang subuh. Dapat pahala. Dua rakaat salam, silakan. Nah, ini gak ada batasannya, gak ada waktunya. Ibu hanya apa? Misalnya saya hanya baca, hanya sholatnya cuma 2 rakaat saja. 2 rakaat saja sholat mutlak. Habis bisa. Tapi dalam 1 rakaat 15 juz. Rakaat kedua 15 juz. Jadi pokoknya 2 rakaat 1 malam, tapi hatam Al-Quran, Allahu Akbar. Nabi Muhammad pernah sholat, membaca 1 malam itu Bapak Ibu diulang-ulang ayat. 1 ayat ulang-ulang. Di akhir surat Al-Maidah, in tu'adzibhum fa innahum 'ibad wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, kalau seandainya kau menyiksa mereka hamba-hamba, kalau kau mengampuni mereka ya Allah, maka engkau maha pengampun juga maha penyayang. Diulang-ulang dari pagi, dari malam sampai menjelang subuh. 1 ayat. Sampai kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa Anda ulang-ulang sampai itu ayat itu? Kata beliau apa? Setiap aku membacanya, aku berdoa kepada Allah untuk umatku, agar diberikan apa? Oleh Allah diberikan kepada beliau syafaat, bisa memberikan syafaat kepada umat Nabi Muhammad. Semalaman bukan ingat beliau, bukan ingat beliau dan keluarga beliau, ingat siapa? Kita semua umatnya Muhammad SAW. Nah ini, jadi ini adalah al-waqtu wal miqdar. Insyaallah nanti kita lanjutkan, kita buka tanya jawab lebih banyak lagi ya, insyaallah. Ini jam berapa sekarang? Ini ya. Jam berapa ini? Nah, ini sudah pun. Baik, kita bukan tanya jawab, insyaallah di belum baca. Silakan Bapak Ibu kalau kita diskusikan baik menyangkut tema ini atau di luar tema, silakan, tidak ada masalah. Demikian ya, nanti kita lanjutkan insyaallah, yaitu berkaitan hukum yang lainnya dengan berkaitan dengan sholat sunat ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas ilmunya. Kepada Bapak Ibu jemaah, ada yang ingin bertanya? Oke, kita mulai dari Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Ustaz, mana yang utama melaksanakan sholat sunat awal pada maghrib daripada baca Al-Quran? Itu saja. Terima kasih. Masya Allah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan sangat bagus sekali. Bagus sekali, barakallahu fiik. Mana yang paling utama, apakah sholat sunat tawabin atau membaca Al-Quran? Pertama, kalau dua-duanya bisa dilakukan maka Masya Allah. Misalnya awabinnya 6 rakaat aja, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian baca Al-Quran. Kalau seandainya misalnya kita harus memilih, saya baca Al-Quran pada waktu yang lain, habis bisa misalnya, maka sholat awabin aja. Kenapa? Karena sholat awabin ya sholat sunat, sholat yang memang ada waktunya.
yaitu dari maghrib sampai sebelum datang waktu isya. Sementara baca Al-Quran boleh kapan saja. Jadi boleh waktunya habis isya, sebelum maghrib, segala macam silakan. Tapi kalau bisa digabungkan, Masya Allah. Karena untuk sampai 20 rakaat mungkin agak berat kita. Agak berat. Tapi kalau bisa kita pernah melakukannya. Dalam mazhab Syafi'i sekali lagi, sholat awwabin termasuk sunnah. Jadi kalau seandainya ibu bisa menggabungkan dua-duanya, awwabin bisa, kemudian Quran juga bisa, maka alhamdulillah. Hanya memang paling bagus sholat awwabin ini Bapak Ibu, kita nggak Islam dengan bicara dulu, nggak ngobrol dulu. Jadi habis maghrib, ya kita duduk di musola ini, assalamualaikum zikir, kemudian ba'da maghrib, kemudian langsung 2 rakaat salam, awwabin 2 rakaat terus dia 2 rakaat salam. Kalau bisa. Tapi kalau seandainya kita harus bicara ibu-ibu, baru sibuk, nah nggak ada masalah, bicara dulu dan dilanjutkan. Jadi sekali lagi, kalau bisa dua-duanya maka alhamdulillah. Karena memang betul bagian usahakan membaca Al-Quran itu, usahakan malam kita baca, siang juga kita baca kalau bisa demikian. Makanya sampai kata Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau seseorang ingin ditanya apakah dia sangat mencintai Allah dan Rasulnya, lihat aja apa rajin dari baca Qurannya. Kalau dia rajin baca Al-Quran, fahuwa yuhibbullah wa rasulah, maka dia mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi sholat awwabin kan ada waktunya. Kalau dia harus memilih, gak ada waktu lagi kecuali sholat atau ini, maka sholat aja. Sholat aja. Sholat awwabin, nanti baca Al-Qurannya habis isya. Nah, kalau seandainya dua-duanya bisa dilakukan, maka Masya Allah. Dulu para ulama Bapak Ibu, para ulama itu, jadi beliau termasuk ibu-ibu, dia ingin menyesuaikan ini dulu khususnya, keadaannya nggak seperti sekarang. Dulu semua urusan rumah itu beres sampai sebelum maghrib. Anak-anak makan, suami makan, segala macam makan selesai. Dari maghrib sampai isya mereka tidak, khususnya para yang laki-lakinya, tidak meninggalkan masjid terus. Tadi sholat sunnah, kemudian awwabin terus sambil itikaf menuju datang waktu isya. Ibu-ibu pun demikian melakukan sholat, kemudian yang tidak sempat zikir, kemudian baca Quran, kemudian sholat awwabin terus sampai isya. Baru habis isya melakukan yang lainnya. Nah, jadi itu ya waktu yang paling utama. Jadi oleh karena itu kalau bisa dilakukan dua-duanya maka alhamdulillah. Kalau tidak maka sholat sunat awwabin saja. Kenapa? Kalau sholat sunat awwabin waktunya terbatas dari maghrib sampai isya. Sementara baca Al-Quran kita bisa kapan saja. Jadi nanti baca Al-Qurannya insya Allah habis sholat isya misalnya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ibu, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, untuk masalah witir, ada yang dikerjakan 3 rakaat. Apakah dipisah 2 rakaat 1 salam dan 1 rakaat 1 salam? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apabila kita sedang mengerjakan sholat berjamaah, di samping kita itu bersih, gitu. Nah, dia mengucapkan alhamdulillah. Apakah kita harus menjawabnya atau bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fihi wa jazakallahu khairan katsiran. Bagus sekali barakallahu fihi. Pertama sholat sunat witir. Sholat sunat witir jumlah rakaatnya berapa? Menurut mazhab Syafi'i minimal 1 rakaat. Tapi dalam mazhab Hanafi minimal 3 rakaat. Jadi minimal 1 rakaat. Maksimal berapa rakaat? 11 rakaat. Jadi witir biasanya 11 rakaat. Kalau bisa Bapak Ibu, kalau bisa semua sunnah Rasul kita pernah melakukannya. Witir yang 3 rakaat pernah, yang 5 pernah, yang 7 pernah, yang 11 juga pernah. Nah sekarang saya mau ambil witir 3 rakaat. Bagaimana cara melakukannya? Apakah 3 rakaat sekaligus 1 kali salam, atau 2 salam, 2 rakaat salam lalu 1 salam, atau bagaimana? Ini ada beberapa cara. Dalam mazhab Syafi'i yang paling bagus 2 rakaat salam lalu 1 rakaat. Ada pertanyaan, kan witir ganjil. Kalau saya 2 rakaat dulu kan berarti genap. Bagaimana? Tidak apa-apa. Karena memang itu hanya dari cara melaksanakannya saja. Maka
niatnya kalau yang mau 2+1 niatnya usolli sunnat asy-syaf'i ma'al witri. Saya niat sholat sunat genap tapi bersama witir. Di 2 rakaat tapi nanti witir niatnya. Di dalam mazhab Syafi'i yang paling bagus apa? 2 rakaat dulu. Assalamualaikum, lalu bangun lagi yang ketiga. Yang ketiga bangun lagi yang 1 rakaat. Di 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Itu yang paling bagus. Tapi boleh juga dalam mazhab Syafi'i 3 rakaat sekaligus. 3 rakaat sekaligus. Silakan, tidak ada masalah. Tapi yang paling bagus 2 salam kemudian 1 salam. Nah, dalam mazhab Hanafi, cara melakukan sholat witir ke dalam mazhab Hanafi kalau 1 rakaat makruh witir itu. Kalau bisa cuma 3 minimal 3. Cara yang paling bagus dalam mazhab Hanafi dalam melaksanakan sholat witir seperti sholat maghrib. Ada tahiyat awal. Tahiyat awal, kemudian bangun ketika persis sholat maghrib. Apa yang membedakan? Yang membedakan niatnya. Niat. Sekarang saya niatnya sholat sunat witir bukan maghrib. Tahiyat awal, bangun kemudian 1 rakaat. Itu dalam mazhab Hanafi. Dan itu pun kalau kita lakukan menurut mazhab Syafi'i pun boleh sah. Jadi kalau diruntut ke menurut mazhab Syafi'i, yang paling nomor 3, ranking nomor 3 seperti sholat maghrib, seperti sholat maghrib. Ranking kedua 3 rakaat sekaligus. Ranking pertama yang paling bagus 2 rakaat salam kemudian 1 salam. Nanti 3-3 boleh dilaksanakan dengan cara yang saya silakan. Nah biasanya ada 3 rakaat aja sekaligus biar apa? Biar memudahkan biar apa? Yang lain yang bisa kita lawan apa? 3 rakaat sekaligus sudah tidak apa. 3 rakaat sekaligus boleh atau 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat salam atau 3 rakaat dan ada tahiyat awalnya itu juga boleh. Bahkan ini dalam mazhab Hanafi itu yang paling baik. Di dalam mazhab Hanafi yang paling baik sebagai sholat maghrib. Ini yang cara melaksanakan witir. Yang kedua tentang bersih. Ini pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW dan hadis sahih itu buat Muslim. Ya, ada Muawiyah As-Sulami namanya. Beliau belum tahu tentang hukumnya. Ada orang bersih haji. Nah, orang yang bersih dalam sholat tetap disunatkan membaca Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi yang di sampingnya jangan jawab. Ya Allah, jangan. Kenapa kalau terjadi? Karena kita sedang sholat, sedang menghadap Allah. Jangan dipalingkan kalau ya rahmatullah, semoga Allah merahmati kamu. Tuh, berkat Allah. Ya, kata para ulama, kalau kita ucapkan ya rahmatullah, sholatnya batal. Kenapa? Karena kita menghadap Allah, udah khusyuk dengan Allah, tiba-tiba dipalingkan dulu, itu tidak pas. Jadi yang bersih, kalau yang bersihnya disunatkan alhamdulillah, tapi kita tidak perlu menjawabnya. Kalau refleks misalnya, refleks baca ya rahmukallah kan sering ya rahmukallah, yahdikumullah, bersih lagi alhamdulillah ya rahmukallah, yahdikumullah, bersih lagi alhamdulillah ya rahmukallah, yang keempat bersih lagi alhamdulillah ya rahmukallah, yahdikumullah, ya sudahlah kalau dia sedang flu misalnya, mulai kata 3 kali aja jawab yang keempatnya. Dan menyembuhkan Anda. Kalau refleks di hati kita, ya rahmukallah, tidak apa-apa, selalu dari bercanda. Ya rahmukallah, nah itu bisa batal sholat kita. Diusahakan ketika bersih kita tidak menjawab. Ini juga pernah terjadi. Seperti demikian Muawiyah As-Sulami sedang sholat dengan Rasulullah SAW. Beliau belum tahu tentang hukumnya, bersih. Beliau jawab ya rahmukallah. Semua para sahabat merotot. Siapa? Diam. Jangan bicara kamu sholat, karena jawab ya rahmukallah, sedang sholat. Keras lagi dia kata, ya rahmukallah. Akhirnya begini. Ketika begini, karena dia belum tahu hukumnya kan masih awal-awal. Ini sedang sholat, kata dia, wih kenapa kamu begitu? Gitu lagi. Sedang sholat itu, para sahabat sholat. Karena oh sholat yang lain makin tidak, mereka nggak boleh bicara, kalau bicara batal sholatnya. Hanya begini. Tetap aja, kenapa begitu? Gitu terus. Begitu selesai, assalamualaikum, Rasulullah, siapa yang bicara tadi? Saya Rasul. Kata Rasul, hanya bilang aja. Rasul, ingat sholat itu adalah tasbih, zikir, doa dan bacaan Al-Quran. Tidak boleh ada perkataan
manusia di dalamnya. Itu aja. Maka terbalik kata Muawiyah, saya tidak pernah mendapatkan seorang guru, seorang muallim yang begitu sangat baik dan lembut selain Rasulullah. Kalau kita mana itu yang mau mana? Mana itu apa? Itu Muhammad yang begitu. Penyanyi Nabi Muhammad. Makanya jangan yang salah Muhammad penyanyi. Jadi oleh karena itu yang masjid. Yang masjid disunatkan alhamdulillah, yang mendengarnya enggak usah yarhamukallah atau yarhamukallah kali. Yang masjid jawab lagi yahdikumullah, dua-duanya batal kalau demikian. Jadi hanya alhamdulillah saja. Hati alhamdulillah dan kita tidak perlu menjawabnya. Kalau jawab di hati saja enggak apa-apa soal kita di hati. Tapi kalau keluar lidah kita, maka itu bisa membatalkan soal kita karena yarhamukallah semoga Allah merahmati kamu. Padahal kita sedang berhadapan dengan Allah, sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam bishawab. Silakan silakan Mario. Niatnya yang 3 witir itu gimana? Oh betul, masya Allah, itu bagus sekali. Niat yang kalau kita mau sholat witirnya 2 rakaat 1 itu. Yang 3. Oh 3 rakaat langsung. Usolli sunnatal witri 3 rakaat. Ya, 3 rakaat. Gak disebutkan tasawuf nggak apa-apa, usul sunnah witri cukup. Di sunnah witri. Cuma kalau berjamaah tambahkan makmuman atau jamaah dan berjamaah. Jadi gak disebutkan rakaat itu nggak apa-apa, usul sunnah witri cukup. Usul sunnah duha cukup. Ya. Nah, tapi kalau ditambahkan rakaatnya kalau 3 langsung 3 rakaat. Kalau 3 rakaatin makmuman lillahi ta'ala. 3 rakaat. Dalam hati itu. Niat dalam hati, di dalam hati kita niat sholat witir 3 rakaat. Kalau ibu mau ucapkan sunat aja, dalam bahasa Syafi'i sunat. Kalau tidak apa-apa. Kalau intinya niat dalam hati kita. Boleh dengan bahasa Indonesia boleh. Bisa jadi ini salah satu rakaat, 2 rakaat. Ini udah ada bahasa Indonesia tidak apa-apa. Atau beritakan dalam rakaat 3 rakaat. Usolli fardhu zuhri yang penting makmuman lillahi ta'ala dalam hati aja. Jadi kita sebelum sholat usahakan ibu hadapkan hati kita, gak ada yang lain, kita niat apa? Mau sholat duhur, mau sholat witir. Nah, dalam kita ada terpenting. Saya niat untuk sholat witir, itulah niat. Saya niat sholat witir. Kalau seandainya ibu berjamaah atau sebagai makmum. Kalau mau dengan bahasa Arabnya, usolli sunnatal witri makmuman. Usolli sunnatal duha makmuman misalnya kalau berjamaah. Kalau pakai rakaat 3 rakaat di dalam hati kita. Tempatnya di dalam hati kita. Demikian Allah a'lam bishawab. Silakan Mas. Oh, sekolah masalah apa? Karena terus dia akan berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai niat sholat witir, Betul. di dalam kita berniat awal itu diniatkan sholat witir 1 rakaat. Betul. Kemudian melaksanakan takbir, tapi merasa sedikit berubah niat menjadi 3. Itu boleh atau bagaimana? Terima kasih. Masya Allah, barakallahu fiik wa jazakumullah khairan katsiran. Nah, kalau seandainya kita niat di awal mau 1 rakaat, tiba-tiba kita rubah menjadi 3 rakaat, apakah boleh? Boleh, tidak ada masalah. Hanya kalau seandainya yang paling bagus adalah sesuai dengan niat awal. Kecuali kalau di niat awal memang kita tidak sebutkan rakaatnya. Saya niat sholat witir, nah itu aman. Tadi kalau disebutkan 1 rakaat atau 3 rakaat, kalau bisa yang paling bagus sesuai dengan niat awal. Tapi kalau seandainya kita di niat pertama udah kita niat 1 rakaat atau 3 rakaat, tiba-tiba udah mau subuh ini, jadi 1 rakaat, tidak ada masalah juga. Karena yang penting dalam niat sholat sunat itu adalah niat, yaitu apa kata para ulama, at-ta'yin, menentukan sunat al-witri. Kemudian 1, kemudian 3, tidak apa-apa, atau 3 kemudian 1, tidak apa-apa. Meskipun yang paling bagus sesuai dengan niat awal kita. Ini 1 atau 3. Jadi itu boleh, kalau tidak apa-apa. Jadi kalau seandainya kita tiba-tiba mengubah dari 1 menjadi 3 atau dari 3 menjadi 1 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Pak ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan surat fajar kan golongannya kan kepala organisasinya. Betul sekali. Nah kalau semisal bangun kesiangan, nah itu apakah boleh melakukan sholat fajar? Masya Allah, pertanyaan bagus sekali. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan katsiran. Sebagian ulama di antaranya mazhab Syafi'i mengatakan untuk sholat sunat yang ada waktunya, jika kita tidak sempat melakukan pada waktunya, tetap disunatkan di qada. Disunatkan di qada. Termasuk sholat sunat qobliyah subuh. Nah, cuma nanti kita lihat keadaannya begini. Tadi sholat sunat rawatib itu Bapak Ibu adalah waktunya di waktu sholat wajib tadinya. Jadi bisa begini, qobliyah zuhur, waktunya masuk waktu zuhur. Ba'diyah zuhur, waktu mulainya sesudah sholat zuhur. Tapi waktu terakhirnya sama, kapan? Sampai sebelum datang waktu asar. Selama di waktu zuhur kita masih boleh qobliyah, masih boleh ba'diyah. Jelas sampai sini Bapak Ibu? Sekarang pun demikian dengan subuh, qobliyah subuh. Misalnya qobliyah subuh kan dilakukan setelah sudah kita sholat setelah waktu subuh masuk. Kita nggak sempat qobliyah subuh karena udah imam udah sholat subuh duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita sesudah sholat subuh masih boleh sholat qobliyah subuh? Boleh. Kenapa boleh? Karena kan waktunya belum selesai. Tadi ingat jangan lupa, waktu terakhir untuk qobliyah atau ba'diyah sama apa? Sampai habis waktu sholat wajib tadi. Subuh kapan terakhirnya Ibu? Terbit matahari. Selama belum terbit matahari, maka Bapak boleh qobliyah subuh. Jadi qobliyah subuh tidak begini. Qobliyah subuh harus dilakukan sebelum sholat subuh. Enggak. Yang paling baik memang begitu. Tapi sholat qobliyah subuh atau ba'diyah subuh masih ada waktunya sampai kapan? Sampai sebelum habis waktu tersebut. Jadi qobliyah dan ba'diyah beda di waktu pertamanya, tapi sama di waktu terakhirnya. Waktu pertamanya beda. Kalau qobliyah waktunya kapan? Sesudah masuk waktu zuhur, sebelum kita sholat zuhur. Kemudian sholat ba'diyah sesudah kita sholat zuhur. Tapi boleh juga qobliyah dan ba'diyah dilakukan pada waktu zuhur, yang penting waktu zuhurnya belum habis. Jadi makanya kalau misalnya yang tadi, kalau misalnya saya tadi sholat subuh belum sempat qobliyah, apakah saya masih boleh qobliyah setelah sholat subuh? Iya boleh, dan itu masih di waktunya. Masih di waktunya karena subuhnya belum habis. Nah sekarang begini, bangunnya kesiangan, sehingga sholat subuhnya kesiangan, otomatis apa? Waktu subuhnya qobliyah subuhnya udah habis, atau enggak subuhnya di awal di waktu pas di waktunya awal waktu subuh. Cuma karena keperluan harus berangkat kerja, jadi tiba-tiba sampai misalnya terbit matahari habis waktu subuhnya, apakah saya tetap diajukan mengqadha qobliyah subuh? Iya tetap. Sebagian ulama khususnya dalam mazhab Syafi'i, sholat sunat yang ada waktunya, jika kita tidak sempat melakukan pada waktunya, tetap disunatkan mengqadhanya. Kayak witir misalnya, kan ada waktunya malam hari. Misalnya witir tadi malam nggak sempat witir, boleh kan diqadha? Boleh. Jam berapa? Terserah Bapak mau berapa? Jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 2, jam 3, silakan. Karena qadha itu kapan saja. Jadi intinya ada sholat sunat, apalagi yang rawatib, witir yang ada waktunya, usahakan jangan sampai tidak kita melakukan itu. Jadi karena itu kalau seandainya Bapak tadi misalnya lupa, tidak sempat qobliyah subuh misalnya Mas ya, kemudian tiba-tiba nanti baru ingatnya jam 8, tadi saya mau qobliyah subuh jam 8 pagi, silakan qobliyah subuh. Jadi niatnya apa? Niat qobliyah subuh. Mau ditambah qadhaan maka misalnya sholli sunnata subhi rakaataini qadhaan, bukan adaan. Qadhaan itu artinya diwaktukan di luar waktunya. Atau tidak artinya untuk sholli sunnata subhi, udah enggak apa-apa, enggak disebutkan qadhaan juga enggak apa-apa. Karena qadhaan itu harus yang penting sholli sunnata subhi. Nah, jadi atau dalam bahasa Indonesia, jadi sekali lagi untuk sholat sunat yang ada waktunya tetap disunatkan kita mengqadhanya di luar waktunya kalau kita nggak sempat melakukan pada waktunya. Jadi
Ini makanya bagus sekali Pak. Terima kasih. Demikian. Termasuk witir kan, termasuk juga yang lainnya yang misalnya ada waktu-waktunya, itu tetap dianjurkan melaksanakannya, yaitu meskipun di qadha, tetap disunatkan untuk di qadha. Demikian. Allah a'lam bishawab. Silakan Bapak Ibu, silakan. Jika tidak ada pertanyaan, saya bertanya. Nah, silakan. Pertama, ini terkait di luar tema ya, saya. Betul, silakan. Terkait sholat Jumat. Jadi sholat Jumat ini yang kita lakukan di Masjid Jami Arito ini, kan kita banyak anak-anak Ustaz. Sangat banyak sekali. Dan ketika khutbah dan ketika sholat itu cukup mengganggu jamaah bapak-bapak yang lainnya. Nah, kira-kira Ustaz, sama seperti di Masjidil Haram, boleh nggak kita bentuk seperti petugas untuk mengamankan anak-anak ini dengan tujuan ketika khatib sedang berkhutbah itu tidak mengganggu karena mereka ngobrol dan lain sebagainya. Apakah ini boleh kita lakukan di sini atau tidak? Itu yang pertama terkait sholat Jumat. Kemudian yang kedua tadi sholat witir sudah dibahas. Kemudian sholat ada kan tadi ada 3 amalan misalnya tentang sholat duha dan puasa ayyamul bid. Sholat duha misalnya kita bisa lakukan di jam 8 baru 4 rakaat. Nah, ketika sudah jam 10, kira-kira kita masih ada waktu luang, boleh nggak kita tambah lagi sholat sunnah duhanya? Kemudian yang ketiga, puasa ayyamul bid. Puasa ayyamul bid itu misalkan 3 hari. Nah, ketika hari pertama dan kedua kita bisa melakukannya. Nah, kalau Allah di hari yang ketiga ada sesuatu yang membuat puasa kita menjadi batal. Misalnya kita dalam perjalanan atau lain sebagainya, muntah dan lain sebagainya, yang membuat puasa kita batal dan hanya bisa dilakukan 2 hari. Apakah itu tetap dinilai sebagai puasa yang berbeda? Cukup mungkin pertanyaan saya 3, sebenarnya banyaknya ini. Masya Allah, barakallahu fiik. Sifat bagus sekali. Jazakumullah khairan katsiran. Pertama, alhamdulillah anak-anak banyak masjid, alhamdulillah. Jadi di satu sisi yang positif sekali kan memang masjid ini bukan untuk bapak-bapak, tapi semua anak kecil silakan. Tapi ya tentunya kita jaga ya ketertiban. Pertama, memang paling ideal itu anak-anak kita bawa itu kita dampingi dengan orang tua, kita simpan sampai ayah masing-masing. Nah, kita sini di sini terus. Demikian dalam para sahabat Rasulullah SAW. Cuma di zaman sekarang ya namanya keadaan sudah di akhir zaman. Kadang anak yang rajin bapaknya nggak pernah ke masjid saja. Jadi anaknya di samping siapa, bapaknya nggak pernah ke masjid. Akhirnya apa? Mau ketemu dengan anak yang baik. Dan namanya anak-anak dengan anak-anak udah pasti ngobrol. Kalau anak-anak ketemu dengan anak yang ngobrol dipertanyakan justru apa ya? Kenapa? Nah, jadi memang idealnya bapak juga ke masjid. Cuma ya masalah sekali bapak, mungkin bapaknya sibuk atau sedang bekerja, akhirnya hanya anaknya yang kesini. Jadi yang paling bagus mungkin bapak kalau tidak anak kita bawa kita masjid duduk samping kita. Nah, jadi terus masing-masing. Yang penting yang belakang imam aja itu, yang belakang imam itu jangan ada anak-anak. Ya ganti untuk siapa tahu imamnya batal nanti dia yang maju. Nah, yang lainnya kita anak-anak terus semuanya. Jadi betul kata Rasulullah, anak-anak sebaiknya paling belakang. Untuk zaman sekarang kalau digabungkan anak sebagai belakang ribut semuanya. Maka kita selang-selang aja kita satu sini anak bapak. Suku-suku demikian. Tapi kalau memang dalam keadaan tadi bapaknya gak ke masjid juga atau yang lainnya, maka apakah boleh kita mengatur? Tidak apa-apa. Kalau bapak bagian, para ulama mengatakan kalau seandainya ada orang yang sholat Jumat, kemudian dia berbicara saat Jumat, apakah Jumatannya sah? Tetap sah. Hanya pahalanya berkurang. Itu kalau nggak ada keperluan. Tapi untuk kepentingan misalnya untuk mengamankan, untuk menertibkan anak-anak, maka tidak apa-apa menugaskan beberapa orang untuk mengamankan sehingga dia banyak gerak kesana kemari. Yang penting beliau juga tidak mengganggu juga petugasnya. Oh ini semuanya kaget. Jadi beliau hanya menjalankan. Atau boleh disimpan
cuma tempat ini di sini satu, sini satu. Nah, jadi tidak apa-apa. Termasuk misalnya di beberapa masjid besar dan direkam. Ini udah bagus sekali masuk direkam. Ini biar diputar terus. Ini misalnya orang yang merekam di video, ini biar tidak apa-apa. Karena itu kepentingan. Yang nggak boleh bicara atau gerak ketika khotib bisa khutbah itu adalah yang memang dia ada kepentingan. Sampai Nabi Muhammad memang begini mengatakan dalam hadisnya, kalau khotib sedang khutbah jangan bergerak, jangan diam sampai kalau ada misalnya pas kita itu jangan usah. Saking penting kita mendengarkan apa khotib itu khususnya bagi yang tidak ada kepentingan. Nah, tapi kalau yang ada kepentingan ya tidak apa-apa. Misalnya untuk yang maaf ya di belakang satpam mengenakan motor misalnya. Tidak apa-apa. Beliau nanti pas sholat ikut aja sholat sah, tidak masalah. Karena hukum sholat Jumat itu memang idealnya kita mendengar khutbah. Kalau tidak mendengar khutbah tetap sah Jumatannya. Ada orang bisa datang ke masjid pas sholat Jumatnya aja sah, tidak masalah. Kan khutbah. Tapi artinya bahwa orang yang tadi yang dia menjaga petugas tadi, menjaga anak tadi biar tertib, usahakan beliau tidak mengganggu juga dan insya Allah tidak berkurang juga pahala beliau. Kenapa tidak berkurang? Karena beliau melakukan demikian dari tugas mulia, menjaga kenyamanan yang lainnya. Nah, tapi kalau seandainya masih juga ribut, ya kita bagaimana caranya? Misalnya yang penting makin banyak diserang-serang bagus. Kita bapak juga perlu kerjasama. Ya, misalnya kadang kita dari depan di belakang, tapi lebih mendampingi anak-anak kita yang tercinta, masa depan kita, itu pahala besar juga. Ya, pahala besar juga. Ini tidak apa-apa, tidak apa-apa yang pertama. Yang kedua sholat duha. Sholat duha dalam pendapat pertama dalam mazhab Syafi'i khususnya maksimal 8 rakaat. Tapi boleh juga sampai 12 rakaat. Duha. Minimalnya berapa? 2 rakaat. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Waktu sholat duha setelah terbit matahari sebelum waktu zuhur tiba. Pokoknya selama belum zuhur belum tiba, Bapak Ibu boleh sholat duha. Hanya waktu yang paling utama kata Rasulullah, hina talmidun fi soal, ketika anak-anak unta mulai kepanasan, kerikil mulai kepanasan, matahari sudah agak naik seukuran satu tombak. Jadi agak naik, agak panas sedikit. Itu waktu yang paling afdol sholat duha kita. Meskipun sholat duha boleh ketika setelah terbit matahari boleh. Jam 11 yang penting sebelum zuhur boleh. Jam 10 boleh, 11 boleh. Tapi yang paling baik ketika mulai anak unta mulai kepanasan, ya mungkin kurang lebih 1 jam, 1 jam setengah setelah terbit matahari. Sudah mulai matahari akan meninggi sedikit. Nah itu yang paling bagus. Nah karena memang dari terbit matahari sampai sebelum zuhurnya masih waktu sholat duha, ibu boleh 2 rakaat jam 7. Bapak boleh 2 rakaat jam 8, 2 rakaat jam 10, tidak ada masalah. Jadi tidak mesti kemudian 8 rakaat terus jam 10. Ibu-ibu sudah bekerja, misalnya sempat sekarang 2 rakaat salah dapat 4 rakaat kerja dulu. Jam 10 lanjutkan lagi 4 rakaat lagi, tidak apa-apa. Jadi artinya sholat duha yang kita mau 8 rakaat atau 12 rakaat atau 6 atau yang lainnya boleh tidak sekaligus. Boleh diselang jam sekian 2 rakaat, jam sekian 2 rakaat, jam sekian 2 rakaat. Tidak ada masalah, silakan. Meskipun yang paling bagus kalau memang tidak ada waktu yang lainnya, kita teruskan sampai 8 rakaat selesai, kemudian kita selesai. Jadi yang paling bagus. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu yang sibuk atau misalnya ada kegiatan lain, tidak apa-apa. Di setiap ini 2 rakaat, nanti jam 10 2 rakaat dan seterusnya. Nah, pertanyaan ketiga, bagus sekali puasa 3 hari setiap bulan. Memang kata para ulama, kata Rasulullah, sumu tasbih, puasalah saya kamu sehat. Kalau kita jaga puasa sunat, insya Allah badan kita biiznillah ta'ala lebih sehat. Di antaranya Rasulullah selalu mewanti-wanti puasa 3 hari di bulan setiap bulan. Sebagian orang mengatakan maksud puasa 3 hari di bulan ini tiap bulan itu apa saja. Yang penting 3 hari. Yang penting 3 hari. Mau misalnya tanggal 1, tanggal 7, tanggal 12, tanggal yang penting 3 hari minimal. Hanya jumhur ulama mengatakan puasa 3 hari setiap bulan itu yaitu puasa bulan pertama purnama ayyamul biyud. Kapan? Itu sedang bulan sedang besar-besar di bulan purnama. Itu ada di tanggal 13, 14 dan 15. Saya hanya sanggupnya pas 14 aja karena yang lain ada keperluan atau enggak puasa boleh enggak? Boleh enggak apa-apa. Jadi artinya enggak mesti 3 hari enggak.
3 hari alhamdulillah. Tanggal 13 gak sempat, gak bisa puasa. Kenapa? Karena ada undangan pernikahan. Tanggal 14 gak bisa juga. Kenapa? Karena keponakan mau tunangan. Alhamdulillah. Tanggal 15 baru bisa di tanggal 15. Tidak apa-apa. Jadi kalau ibu hanya puasa 1 hari boleh, 2 hari boleh, karena itu purnama juga. Hanya memang yang paling afdol 3 hari. Kalau kita 1 hari dapat pahala. Cuma tidak sebanyak yang puasa 2 hari. Tidak sebanyak pahala yang puasa 3 hari. Jadi intinya adalah yang paling utama 3 hari. Kalau gak 1 atau gak bisa karena keperluan yang lain, tidak apa-apa 2 hari ataupun bahkan sehari sekalipun. Yang penting dilakukan tanggal 13, 14 atau 15, dan 3-3-nya insya Allah semuanya dapatkan pahala, yaitu ayyamul bid, yaitu pas bulan purnama. Demikian saja. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Insya Allah kita sudah mendengarkan ya, khususnya jamaah bapak-bapak, bahwasanya kalau hari Jumat kita bisa bekerja sama, tidak hanya DKM saja, tidak hanya pengurus saja, bapak-bapak jamaah juga ikut serta supaya ketika sholat Jumat kita bisa lebih khusyuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan segala ilmu yang Ustaz sampaikan senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih juga doanya untuk Pulau Sumatera, khususnya di daerah kita ya Ustaz. Saya kan tinggal di Padang. Sampai saat sekarang ini suasana di sana luar biasa Ustaz. Sangat sedih untuk diceritakan. Mudah-mudahan dengan doa kita ini bisa membantu menguatkan spiritualitas dari saudara-saudara kita yang di sana. Mungkin kita cukupkan kajian subuh kita pada pagi hari ini. Mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala ketidakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.